Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, renungan kita diberi judul Solusi Teragung. Sebuah solusi atau pemecahan masalah yang mencengangkan sekaligus mengharukan dapat kita rasakan dari sebuah kisah sebagai berikut. Ada seorang bernama Samila. Dia adalah seorang pemimpin pejuang yang adil dan bijaksana. Ia disegani dan dihormati oleh banyak orang. Suatu hari, ia mendapat laporan tentang adanya pencurian makanan. Makanan sangat penting pada masa perjuangan, apalagi bagi para pejuang. Mengganggu makanan mereka berarti mengancam kekuatan mereka. Samila marah dan langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap pencuri itu. Siapapun yang kedapatan sebagai pencuri akan dihukum cambuk 50 kali di muka umum. Pencarian pun segera dilakukan. Pencurinya langsung tertangkap. Ternyata pencuri adalah ibu Samila sendiri. Samila benar-benar menghadapi dilema. Di satu sisi ia tentu mengasihi ibunya dan tidak ingin ibunya dihukum. Ibunya bisa mati dicambuk sebanyak 50 kali. Di sisi lain, sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, ia tentu harus menegakkan hukum dan perintahnya harus tetap dilaksanakan. Bagaimana ia menangani masalah itu? Pada detik-detik yang menegangkan, tampak Samila mulai melepaskan pakaiannya. Ia kemudian menyuruh para algojo untuk mencambuki tubuhnya yang tanpa baju itu sebagai ganti ibunya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Samila telah menegakkan keadilan sekaligus menunjukkan kasihnya yang besar kepada ibunya. Saudara, pernahkah kita merenungkan bahwa dosa kita tidak hanya membawa akibat yang mengerikan bagi kita, tetapi juga menghadapkan Tuhan pada tuntutan kasih dan keadilannya sendiri, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Di satu sisi, Tuhan itu Maha Kasih. Di Yeremia 31 ayat 3, dia berfirman, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yang Maha Kasih seperti ini tidak mungkin membiarkan manusia yang dikasihinya binasa. Kekekalan kasihnya yang membuat Tuhan tidak dapat berhenti mengasihi manusia, meskipun manusia sudah berdosa dan menentangnya. Di sisi lain, Tuhan itu Maha Adil. Keadilannya yang tidak tertandingi tidak sekali-kali akan membebaskan orang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7 bagian B. Jika dia tidak menghukum yang bersalah, dia bukanlah Tuhan yang adil. Kebenaran dan kebijaksanaannya akan dipertanyakan. Dia akan dituntut oleh peri keadilannya sendiri. Kemahakudusannya tidak akan melampiaskan murka kekal terhadap kejahatan yang menentang kemuliaannya. Inilah situasi yang tampaknya membuat Tuhan seakan-akan menghadapi dilema. Namun, Tuhan bukanlah Tuhan yang dapat tersudut atau disudutkan. Lihatlah betapa mengherankan dan mengharukan cara Tuhan menyelesaikan masalah itu. Kisah Samila hanyalah sedikit gambaran dari tindakan Tuhan. Tuhan yang mengorbankan dirinya begitu rupa. Seperti nubuat Nabi Yesaya yang sudah kita baca di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Lewat tindakan pengorbanan itu, Tuhan yang Maha Adil tetap menegakkan keadilannya dengan tetap menghukum kesalahan dan sekaligus menunjukkan sifat Maha Kasihnya dengan menggantikan yang bersalah, menanggung hukuman yang tidak dapat ditanggungnya. Saudara, renungkanlah apa arti solusi salib
yang menyatakan kasih dan sekaligus keadilan Tuhan bagi saya secara pribadi. Apa yang akan berubah pada diri saya setelah saya menghayati kasih dan keadilan Tuhan yang teragung ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kasih-Mu yang ajaib. Engkau rela mati untuk menggantikan kami orang-orang berdosa, manusia yang berdosa. Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang maha kasih. Dan Engkau sudah melakukan keadilan dan kasih melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa untuk bersyukur, untuk semakin berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sungguh kehidupan kami bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.